Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi katabal mauta ala khalqihi fa ahyaakum wa ja'ala ad-dunya majra'atan lil akhirah liman aqala wa fahima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'zam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatul lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa masabi'il zulam, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji serta rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayat serta nikmat yang tak pernah terputus, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada siang hari yang penuh berkah ini kaki kita masih diringankan dan hati kita masih digerakkan untuk melangkah ke rumah Allah yang mulia ini. Bersyukur kita kepada Allah karena di detik ini Dia masih meminjamkan napasnya kepada kita, memberikan kesempatan untuk bersujud, bertaubat dan memperbaiki lembaran-lembaran hidup kita yang hitam. Salawat beriringkan salam, mari kita curahkan kepada sang pembawa kebenaran, uswatun hasanah kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung yang telah membimbing kita dari gulita kebodohan menuju cahaya keimanan. Semoga salawat yang kita lantunkan hari ini menjadi saksi dan kelak mengalirkan syafaat bagi kita di hari di mana harta dan anak cucu tidak lagi berguna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di atas mimbar yang mulia ini, khatib selaku sesama hamba Allah yang fakir berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena sungguh tidak ada sebaik-baik pakaian, perisai di dunia maupun di akhirat melainkan pakaian takwa. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini, detik ini, kita berdiri atau duduk di masjid ini dalam keadaan hidup. Kita masih bisa melihat indahnya dunia, mendengar suara dan bercengkerama dengan keluarga. Namun, sadarkah kita bahwa ada satu garis akhir yang sedang kita tuju? Ada sebuah takdir yang mutlak yang sedang berjalan mendekat ke arah kita tanpa pernah istirahat, walau sedetik pun takdir itu yang bernama kematian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, seringkali setan menipu kita dengan angan-angan yang panjang, tulul amal. Kita merasa bahwa kematian itu masih jauh. Kita berpikir kematian hanya milik mereka yang sudah tua, mereka yang sedang sakit parah di rumah sakit, atau mereka yang mengalami kecelakaan. Padahal maut tidak pernah membutuhkan syarat-syarat itu semua. Maut tidak pernah mengetuk pintu untuk meminta izin, tidak melihat isi rekening kita, dan tidak peduli apakah kita sedang bahagia atau berduka.
Apabila waktunya telah tiba, tidak ada satupun kekuatan di semesta ini yang mampu menundanya walau hanya sekejap mata. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Al-A'raf ayat 34, fa idza jaa ajlahum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Yang artinya, maka apabila ajalnya datang, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Bahkan sekokoh apapun tempat kita bersembunyi, jika malaikat maut diperintahkan untuk menjemput, maka runtuhlah segala benteng keduniawian kita. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78 yang berbunyi, Aynama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musayyadatin. Yang artinya di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bijaksana. Beliau tahu bahwa manusia seringkali mabuk oleh gemerlapnya dunia. Manusia sibuk menumpuk harta yang akan ditinggalkannya, namun lupa menumpuk amal yang akan dibawa mati. Oleh karena itu, beliau memberikan obat penawar bagi penyakit hati ini melalui sabdanya, Aksiru zikra hazimil lazzatil mauta. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Mengapa Rasulullah meminta kita memperbanyak mengingat kematian? Apakah kita tidak menjadi pesimis? Apakah agar kita meninggalkan pekerjaan kita dan berdiam diri di masjid? Bukan, jamaah sekalian. Mengingat kematian adalah sebuah alarm spiritual, yaitu ketika kita mengingat kematian, sifat tamak dan serakah di hati kita akan terkikis. Ketika sadar akan sebanyak apapun tidak akan muat masuk ke dalam liang lahat. Ketika kita mengingat kematian, nafsu kita untuk berbuat maksiat akan runtuh. Ketika akan berpikir, bagaimana jika aku mati saat sedang melakukan dosa ini? Ketika kita mengingat kematian, kita akan menghargai setiap detik waktu kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, menyayangi keluarga dan berbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga pernah ditanya oleh seorang sahabat, siapakah orang mukmin yang paling cerdas ya Rasulullah? Beliau tidak menjawab orang yang paling banyak hartanya atau orang yang paling tinggi jabatannya. Beliau menjawab, aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Yaitu mereka yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah orang-orang yang cerdas. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian hanyalah gerbang perpindahan dari alam dunia yang fana menuju alam akhirat yang abadi. Ketika tubuh ini terbujur kaku, berpindah dari kasur yang empuk ke atas tanah yang dingin, pakaian mewah kita diganti dengan beberapa lembar kain kafan putih tanpa kantong. Saat itulah penyesalan sudah tidak lagi berguna. Di dalam kubur nanti tidak ada yang menemani kita. Teman sejawat akan pulang, anak istri akan kembali ke rumah, harta akan dibagi ke warisan. Kita sendirian di ruang gelap berukuran 1 kali 2 meter, yang menemani kita hanyalah amal perbuatan kita. Maka mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, sudah siapakah kita? Jika malam ini adalah malam pertama kita di dalam kubur, apa yang sudah kita siapkan untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir? Selagi jantung masih berdetak, selagi Allah masih memberikan modal berupa umur, mari kita perbaharui taubat kita dengan taubat yang nasuha. Jangan tunda besok, karena besok belum tentu menjadi milik kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahil azim li wa lakum wa li syairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا البشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، حيث قال في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فيا عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وأقيموا الصلاة.